Ini dia dampak yang akan Indonesia terima terkait dengan hubungannya dengan Uni Eropa apabila program hilirisasi Pak Prabowo benar-benar lancar terlaksana. Indonesia tengah memasuki babak baru dalam kebijakan industri dengan mengedepankan program hilirisasi komoditas tambang. Telah disiapkan dana sebesar 656 triliun rupiah dengan 21 proyek hilirisasi di berbagai sektor. Hilirisasi ini mencakup sektor komoditas tambang termasuk nikel yang akan dijadikan bahan utama baterai kendaraan listrik atau EV, batu bara yang akan dikonversi menjadi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi dari LPG, bauksit yang akan diolah menjadi aluminium dan produk turunan alumina, serta besi yang akan diproduksi menjadi baja berkualitas tinggi. Hai kawan-kawan sekalian, balik lagi di Mantan Wibu. Kali ini ada bahasan yang cukup jadi kepikiran juga ya, yaitu dampak-dampak kebijakan hilirisasi Pak Prabowo dengan hubungan dagangnya ke Uni Eropa. Mengingat Eropa memiliki regulasi ketat terkait emisi karbon dan standar lingkungan yang tinggi, dampaknya setiap negara yang industrinya atau kegiatan ekonominya menghasilkan emisi karbon yang melebihi standar mereka, negara tersebut akan cenderung dijauhi, setidaknya harus menghadapi berbagai peraturan Uni Eropa terkait emisi karbon atau bahkan tidak diajak kerjasama sama sekali. Makanya simak video ini sampai habis supaya kita tahu apa sih yang akan terjadi pada hubungan Indonesia dengan Uni Eropa bila hilirisasi tetap dilaksanakan, serta strategi seperti apa yang sebaiknya diambil untuk menghadapinya. Yang pertama ialah harus menghadapi kebijakan karbon atau CBAM Uni Eropa. Uni Eropa saat ini menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM, yaitu pajak karbon atas produk impor yang dianggap memiliki jejak karbon tinggi. Produk yang terkena pajak ini mencakup baja, aluminium, semen, listrik, dan pupuk. Dengan rencana hilirisasi yang dilakukan sepenuhnya di dalam negeri, Indonesia berpotensi menghadapi kendala dalam mengekspor produk hasil hilirisasi ke Eropa jika masih menggunakan sumber energi berbasis batu bara. Penetapan CBAM bisa meningkatkan biaya ekspor produk-produk hilirisasi Indonesia ke Eropa, membuat kurang kompetitif dibandingkan dengan produk dari negara lain yang telah mengadopsi energi hijau dalam proses industrinya. Jika Indonesia tidak segera beralih ke energi yang lebih bersih dalam proses hilirisasi, ada kemungkinan ekspor baja, aluminium, dan produk lainnya ke Uni Eropa mengalami hambatan yang signifikan. Berikutnya adalah dampak pada ekspor nikel dan industri baterai. Salah satu sektor utama dalam hilirisasi adalah nikel yang menjadi bahan baku utama untuk produksi baterai kendaraan listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan telah menarik investasi besar dari berbagai negara termasuk Cina dan Korea Selatan. Namun, ekspor produk nikel olahan ke Uni Eropa bisa terganggu oleh regulasi CBAM jika proses produksinya masih mengandalkan energi fosil. Selain itu, Uni Eropa sedang mengembangkan pasokan baterai sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari blok-blok tersebut ya. Jika Eropa menganggap bahwa nikel dan baterai dari Indonesia memiliki jejak karbon yang tinggi, maka mereka bisa membatasi impor dan mencari sumber alternatif yang lebih ramah lingkungan. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan industri baterai di Indonesia yang bergantung pada ekspor ke pasar global. Berikutnya ialah tentang hilirisasi batu bara ke dimethyl ether dan ancaman tekanan lingkungan dari Uni Eropa. Indonesia berencana mengembangkan dimethyl ether sebagai substitusi LPG untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar. Namun karena produksi dimethyl ether dari batu bara masih menghasilkan emisi karbon yang tinggi, hal ini bisa mengundang kritik dari Uni Eropa dan lembaga lingkungan internasional. Uni Eropa telah menetapkan target netral karbon pada tahun 2050 dan sangat ketat terhadap proyek berbasis energi fosil. Jika Indonesia tetap menggunakan batu bara sebagai bahan baku utama dimethyl ether, jika Indonesia masih menggunakan batu bara sebagai bahan baku utama dimethyl ether tanpa mekanisme dekarbonisasi seperti carbon capture and storage atau CCS, maka tekanan diplomatik terhadap kebijakan energi Indonesia bisa meningkat. Ini bisa berdampak pada hubungan dagang dan investasi dari Uni Eropa di sektor energi dan industri di Indonesia. Sebenarnya kita pernah menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat terkait dimethyl ether. Perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat pernah diajak kerjasama, namun mereka malah hengkang dari kerjasama ini dengan alasan harga jual yang pasti lebih mahal ketimbang LPG melon. Ya kan lebih murah LPG karena disubsidi kan.
Nah, rencananya nilai subsidi gas LPG melon akan dialihkan ke Dimethyl ether dan tentu harganya minimal akan sama atau lebih murah karena harga LPG per kilogramnya itu tanpa subsidi sekitar Rp9.200, sedangkan Dimethyl ether itu sekitar Rp6.720 per kilogram. Nah, pertanyaannya, jika harganya hampir sama, berarti kan nilai subsidinya juga nggak bakal jauh beda kan? Ya ngapain repot-repot pindah dari LPG ke Dimethyl ether? Intinya supaya kita nggak import lagi dan si uang subsidinya nggak lari ke kantong-kantong importir LPG di luar negeri sana. Kalau kita pakai Dimethyl ether buatan dalam negeri, nah berarti si devisa subsidinya bisa pemerintah gunakan lagi untuk kegiatan lain. Jadi devisanya nggak lari ke luar negeri yang otomatis tidak bisa digunakan kembali jika si devisa tersebut ditransfer ke akun importir di bank luar negeri. Berikutnya, tantangan pajak karbon pada hilirisasi bauksit menjadi aluminium. Sejak larangan impor bauksit diterapkan, Indonesia berfokus pada pembangunan industri peleburan aluminium di dalam negeri. Aluminium ialah salah satu produk yang termasuk dalam skema CBAM. Sehingga ekspor ke Uni Eropa bisa menjadi mahal karena dikenakan tarif tambahan jika dianggap memiliki emisi yang tinggi. Jika smelter aluminium di Indonesia masih menggunakan energi berbasis batu bara, maka daya saing produk ini di pasar global tentu bisa terancam. Uni Eropa kemungkinan akan lebih menggunakan aluminium dari negara-negara yang menggunakan energi hijau dalam proses produksinya, seperti Kanada yang memanfaatkan energi hidro untuk peleburan aluminium. Lalu berikutnya ada persaingan dengan Uni Eropa dan Cina terkait baja berkualitas tinggi. Industri baja di Indonesia sedang berkembang untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan nilai tambah yang lebih besar. Namun Uni Eropa memiliki industri baja yang sudah mapan dan memiliki standar emisi yang sangat ketat. Produk baja dari Indonesia bisa menghadapi hambatan perdagangan jika tidak memenuhi standar keberlanjutan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Selain itu, Indonesia akan bersaing dengan Cina yang juga memiliki industri baja yang sangat kuat dan mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif. Jika produk baja Indonesia dikenai pajak karbon tambahan di Uni Eropa, ini bisa membuat kurang menarik dibanding dengan baja dari negara yang telah mengadopsi teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan. Lalu strategi Indonesia untuk menghadapi tekanan Uni Eropa seperti apa? Agar program hilirisasi tidak menghadapi kendala besar dari Uni Eropa, Indonesia perlu menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pembangunan smelter dan industri hilirisasi perlu beralih ke energi hijau seperti tenaga hidro, surya atau geothermal untuk mengurangi emisi karbon. Selanjutnya ada pengembangan teknologi carbon capture dan storage. Penerapan CCS dalam industri berbasis batu bara dan metalurgi dapat membantu menurunkan jejak karbon dan mengurangi dampak kebijakan CBAM Uni Eropa. Lalu berikutnya yaitu membangun kerjasama dengan Uni Eropa dalam teknologi hijau. Indonesia bisa menggandeng perusahaan Eropa, misalnya dalam produksi baterai electric vehicle rendah karbon atau aluminium berbasis energi hijau. Langkah strategis yang terakhir ialah diversifikasi pasar ekspor. Selain Eropa, Indonesia perlu memperluas pasar ekspor ke Asia, Timur Tengah, dan Amerika Selatan untuk mengurangi ketergantungan pasar yang memiliki regulasi karbon yang ketat. Nah, di sini kerjasama dengan Cina dan India sangat terbuka karena kedua negara tersebut tidaklah menerapkan peraturan emisi karbon layaknya Uni Eropa. Oke, sekian dulu kontennya. Oh ya, bagaimana menurut pendapat kawan-kawan? Apa mau digas terus ya ini proyek hilirisasi meskipun nanti ada tekanan dari Uni Eropa, atau mungkin justru tidak mengalami tekanan dari Uni Eropa karena ternyata teknologi dan juga metode-metode yang diterapkan nanti di smelter hilirisasi kita sangatlah ramah lingkungan. Ya, kalau misalnya ada pendapat dari kawan-kawan sekalian, silahkan diutarakan di kolom komentar. Oke. Ya, semoga bermanfaat kontennya. Jangan lupa buat subscribe dan juga like-nya juga. Stay tune terus di Mantan Wibu.